Ini video aku pertama kali bikin ya, Rek, tentang kesibukanku di toko sembako yang aku baru rintis sekitar 1 tahun berjalan. Nah, toko ini tuh aku mulai dengan modal yang sedikit ya, nggak banyak, mungkin sekitar 5 jutaan. Dan itu udah berjalan selama kurang lebih 1 tahun ini berjalan. Alhamdulillah sekarang isinya juga sudah mulai banyak karena aku menerapkan sistem menghemat pengeluaran ya, Rek. Untuk kebutuhanku sendiri, bahkan untuk kebutuhan tiap hari aku irit. Terus kemudian aku putar lagi di toko. Laba berapapun aku tetap masukin toko. Misalnya dapat gajian berapapun juga aku masukin toko. Dan ini juga setiap hari aku sendiri ya yang bersihin atau yang menata merapikan toko. Capek sih iya, tapi ya gimana ya, kalau namanya juga merintis. Kalau merintis itu pasti capek karena semuanya dikerjakan sendiri. Selain itu di toko itu kan juga aku bukanya juga eh, 22 jam ya, bisa dikatakan 21 atau 22 jam. Karena tutup tokoku itu jam 2 subuh. Terus nanti buka lagi jam 6 balik buka toko lagi. Nah, kadang tuh suka heran juga, tiap hari padahal udah dibersihin gitu ya, tapi tetap aja ya ada aja itu kotorannya, entah dari kita sendiri ataupun dari orang lain ya. Walaupun tetap disapu, dibersihin, dikemocengin, dipel, dilap dan sebagainya, tapi tetap aja ada kotoran-kotoran yang nyempil, entah itu di barang ataupun di kemasan dari dagangan kita gitu ya. Tapi tiap hari harus selalu rajin dibersihin. Karena apa? Karena setiap pelanggan itu kalau datang lihat dagangan kita berdebu itu dikira udah dagangan yang lama nggak laku. Nah, takutnya daripada itu barang nggak laku-laku, nggak keluar-keluar, mending kita bersihin kan, antisipasi supaya dagangan kita cepat laku. Nah, itu salah satu tips dari aku sih, mengapa bisa kembangin toko. Kita harus pintar-pintar ngerawat pelanggan, ngerawat barang dagangan yang kita punya gitu. Jadi tiap hari harus dibersihin, walaupun kadang nggak tiap hari sih, 2 hari sekali atau 3 hari sekali kadang harus dibersihin juga. Sebab ya itu tadi, apa kataku tadi itu harus dibersihin terus supaya barang dagangan kita kelihatan baru. Kadang debu itu kan kata orang Jawa sih gumuh atau apa sih namanya itu. Pokoknya nggak becek-becek gitu loh, nggak suka gitu, banyak yang debunya, dikira barang lawas atau barang yang udah emang nggak laku-laku, makanya di stok di situ terus nggak pernah keluar. Nah, daripada ada prasangka buruk seperti itu, mending kita antisipasi dengan dibersihin setiap hari. Kadang juga di rak-rak itu padahal udah di dalam etalase ya, tapi debunya itu tetap bisa masuk. Nggak tahu nih dari mana debunya masuknya, tapi mesti ada aja gitu yang masuk debunya. Entah itu dari tumpahan apa gitu, tetap aja kita harus tetap bersihin ya. Nah, ini kegiatan aku cuma di bagian etalase di dekat kasir ya. Ini bersihinnya itu hampir seharian, karena emang kalau bersih-bersih itu nggak ada habisnya ya. Walaupun kita bersihin di satu tempat, besoknya lagi di tempat lain kotor, besoknya lagi di tempat lain kotor. Jadi nggak ada habis-habisnya. Kadang suka capek sendiri gitu kalau kita kerjain semuanya serba sendiri, dari mulai bersihin rak, bersihin toko, display barang, terus nyari barang kesana kemari, terus ngelayanin barang juga, ngelayanin orang maksudnya, ngelayanin orang. Kadang sampai ya udah deh, lakuin aja, pompong masih muda juga. Jadi kalau dilakuin kan dengan ikhlas, insya Allah nanti akan berkah gitu ya. Itu sih dari aku teman-teman ya. Terima kasih yang udah menonton
video pertama aku di YouTube ini. Semoga kalian tidak bosan-bosan dan selalu dukung, dan jangan lupa subscribe di channel aku ya, supaya bisa ngikutin perkembangan toko aku dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Terima kasih.